Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa habibina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu-ibu sekalian, kita berjumpa lagi di majelis kita, majelis ta'lim pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan sebagaimana judul kitabnya, Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh, ya. Sedikit tambahan, ibu-ibu jamaah sekalian, soleh itu seseorang akan dikatakan soleh jika dua hal dia lakukan. Yang pertama, dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tulis. Jadi ini perlu dipahami bahwa seseorang hanya akan dikatakan soleh jika dia telah memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua memenuhi hak manusia, yang bahasa kerennya jika hablum minallahnya dan hablum minannasnya itu terpenuhi. Karena ada orang rajin ibadah, hak Allah dipenuhi, tapi hak manusia tidak dipenuhi. Ya, kalau orang kita rajin pergi sholat, rajin pengajian, tapi tetap rajin juga menggibah, ya, dan maka itu tidak soleh. Ya. Istilahnya, kalau lebih kasarnya, jilbab aja yang besar, ya, atau jenggot aja yang panjang, tapi ternyata hak manusia dia ambil, dia tidak penuhi. Begitu juga sebaliknya, ada orang baik sesama manusia, tetapi dia tidak memenuhi hak Allah, yaitu beribadah. Ada betul, bahkan ada yang mengaku, saya biar tidak sembahyang, tidak pakai jilbab, tapi saya orangnya baik. Apa bisa dikatakan soleh? Tidak, nggak bisa dikatakan soleha. Ya. Kalau ada orang berani mengatakan saya tidak sholat, tidak sembahyang, tapi saya soleh, saya baik, itu sama dengan orang yang mengatakan saya tidak pernah sikat gigi tapi mulut saya wangi. Itu luar biasa, ya. Ini ibu sekalian sebagai pengantar, ya, pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan dengan kajian ini kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh, dan nanti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selesai di hadis ke-6. Kita ulang sedikit beberapa hal tentang hadis ke-6 dulu. Ada bagian satu sebelum terakhir dari hadis 6 yang kita baca, itu memberikan petunjuk bahwa kita diperintah untuk senantiasa melakukan silaturahim, ya, memperbaiki hubungan silaturahim. Yang mana yang benar, Bu? Silaturahim atau silaturahmi? Silaturahim.
Kalau bahasa Arab silaturahim. Kalau kamus bahasa Indonesia di KBBI didapatkan silaturahmi, ya. Kalau mau dipisah bisa. Kalau silaturahim untuk laki-laki, silaturahmi untuk perempuan. Karena rahim nama laki-laki, rahmi nama perempuan. Gitu. Seriusnya lagi ibu. Tapi itu betul silaturahim. Nah, rahim itu disebut silaturahim karena ada hubungan kekerabatan, hubungan darah. Kalau sesama kita itu namanya ziarah. Mau kemana? Mau pergi ziarah dulu. Namanya ziarah. Tapi sudah terlanjur bahasa kita itu di Indonesia, mau kemana? Mau silaturahim dulu. Ya, maka yang tepat sebenarnya dalam istilah agama adalah berziarah dan bukan bertamu. Apa bedanya bertamu dengan berziarah, Ibu? Bertamu itu adalah orang yang sengaja dia berasal dari tempat yang jauh, sengaja untuk datang ke rumah ibu. Itu namanya bertamu. Sedangkan berziarah, dia orang dekat-dekat. Itu namanya berziarah. Cuma apa boleh buat, dalam bahasa Indonesia disebut bertamu. Karena tamu dalam bahasa Indonesia itu singkatan. Tatap muka. Itu tamu. Iya. Iya, ziarah kubur maksudnya kenapa? Iya, berziarah memang, menziarahi memang. Iya. Jadi ke kubur bukan bersilaturahmi kubur, dia memang ziarah. Bisa dipahami? Saya ulang. Kenapa harus dibedakan ziarah dengan bertamu? Bertamu dalam bahasa Arab dhaifun. Ibu biasa dengar hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu itu yang dimaksud dalam hadis adalah orang yang sengaja datang dari jauh untuk datang ke rumah kita. Dia punya hak. Ada konsekuensi hukum kalau dia tamu, yaitu tamu berhak mendapatkan pelayanan dari tuan rumah selama 3 hari. Selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka perbuatan baik kita itu melayaninya menjadi sedekah. Itu tamu, konsekuensi menerima tamu. Ya, jadi tamu punya hak untuk minta dilayani. Dia punya hak, itu tamu. Sedangkan ziarah itu sekedar biasa saja. Dia tidak menginap di rumah, itu ziarah. Sama dengan apa yang ibu maksud, apa yang ibu pahami tentang tetangga. Orang yang tinggal dekat dengan kita. Tidak mesti. Tetangga itu adalah orang yang tinggal dekat dengan kita, yang kita kenal dan dia pun kenal dengan kita. Itu namanya tetangga. Yang itu konsekuensi hukumnya, setiap mereka itu punya hak kepada kita. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita usik. Ya. Jadi tidak mesti tetangga itu dekat. Tidak mesti. Kalau ada orang, kayaknya ada rumah di sini yang enggak. Kalau di perumahan lain ada perumahan, 2 perumahan, rumah bagian belakangnya rumah A itu bertemu dengan bagian belakangnya rumah B, tapi beda perumahan. Maka itu bukan tetangga. Dia tidak punya hak khusus kepada kita. Dia tetangga kompleks, tapi bukan tetangga yang disebut dalam syariat agama kita yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kita, hak untuk mendapatkan pembagian kebaikan, kelebihan makanan di rumah. Itu tetangga. Sama dengan tamu. Tamu memiliki hak untuk dilayani 3 hari.
Sedangkan peziarah itu hari itu juga. Ya. Dan peziarah itu kita cuma kasih dia makanan snack-snack boleh. Tapi kalau tamu, karena dia datang dari jauh, maka dia harus diberikan makanan yang mengenyangkan. Bahkan dia boleh menginap di rumah selama 3 hari. Ini sedikit tambahan. Kemudian dari hadis 6 tadi, sekali lagi, ya, ada pertanyaan? Sudah Bu ya? Nanti kita lanjut sedikit-sedikit. Berikutnya, karena Ibu sebut kubur, ini ada masalah tentang kubur. Dari hadis ke-6 ada tambahan pelajaran, larangan memindahkan kuburan atau mayat kecuali darurat. Okay. Jadi saya mundur satu poin yang lalu yang kita bahas, bahwa ini karena kita bahas semua nabi itu dikuburkan di tempat, di titik di mana dia mati. Itu hukum asalnya. Jadi semua nabi itu akan dikuburkan di titik dia meninggal. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dikubur di kamar Aisyah karena beliau meninggal di situ. Umat Nabi disunnahkan untuk dikubur di wilayah di mana dia meninggal. Jadi sekalipun dia orang Timur Timur, orang Nusa Tenggara, kampungnya tak bolak-balik, ya, karena dia sebelumnya statue itu, bagus itu statue, nanti hasilnya tak bolak-balik. Sekalipun dia dari kampungnya tak bolak-balik, meninggal di Makassar, sebaiknya dia tetap dikuburkan di Makassar. Dan pernah kita bahas bahwa seseorang itu jika dia mati di satu wilayah, maka itu artinya dia diciptakan dari tanah di tempat dia meninggal dunia. Itu hukum asalnya. Lewat hadis yang ke-6 ini ada isyarat pelajaran larangan memindahkan kuburan. Jadi kalau tidak darurat maka tidak boleh memindahkan kuburan. Misalnya hanya karena bapak tak atau mamak tak, bapak tak dikuburkan di atas bukit yang sudah jauh, mau kasih sama dengan mamak tak yang baru meninggal di daerah di bawah ini, apakah itu di atas dikasih pindah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ustaz, setengah mati mikir nanti pergi ziarah, gitu, maunya dikasih dekat. Hukum asalnya tidak boleh, kecuali darurat. Daruratnya itu misalnya tempat itu mau dipakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, maka kuburannya dipindahkan. Seperti yang terjadi di kantor gubernur. Itu kan kuburan dulu. Itu yang boleh. Itu sedikit tambahan dari hadis ke-6. Sekarang kita pindah ke hadis ke-7. Sedikit Pak Ustaz mengenai kuburan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit Pak Ustaz mengenai pengalaman pribadi. Jadi kakek saya itu meninggal di Jakarta karena kebetulan istrinya orang Sunda, orang Jawa Barat, jadi dia dimakamkan di sana. Tetapi kami dari pihak keluarga itu, kalau saya tidak salah ingat itu, kelihatannya kain kafannya dipotong ujungnya atau gimana, yang jelas ada sesuatu yang dibawa ke Makassar dan itu dibuatkan itu yang ditanam di kampung saya, kemudian dijadikan dikasih jadi kubur. Jadi kita kalau ziarah termasuk menyerai kakek itu, padahal sebenarnya jenazahnya ada di Serang, sementara kita kalau di kampung itu tetap menyerai karena tetap dibuatkan kuburan berdasarkan kalau enggak, soalnya saya masih kecil, saya lupa, kayaknya kain kafannya apanya yang dibawa kemudian ditanam selayaknya orangnya ada di kampung seperti itu. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Terima kasih. Hukumnya dia perbuatan sia-sia, karena tidak ada yang dinamakan kubur adalah tempat ada mayat di dalamnya. Kalau itu kan kain
itu bisa dianggap bikin kuburan bohong-bohongan. Untungnya tidak disembah di orang. Tidak sah ziarah kuburnya, tidak sah. Misalnya kita berniat untuk menziarahi kubur, menziarah kubur kan berpahala. Karena kayaknya Pak Ustaz amanahnya almarhum sebelum meninggal dia minta dikubur di situ, tapi karena istrinya tidak mengizinkan untuk dibawa, mungkin keputusan keluarga pada saat itu seperti itu. Saya masih kecil jadi saya cuma saya tahu ceritanya seperti itu. Dia perbuatan sia-sia, dan nanti ketika orang mau pergi menziarahi kuburan bapak itu ternyata ke kuburan yang bukan kuburan sebenarnya, maka perbuatannya sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau dia tetap dikuburkan di sana dan itu yang baik karena dia meninggal di wilayah itu, maka yang perlu kita lakukan banyak-banyak berdoa dan bersedekah atas nama si bapak itu jauh lebih bermanfaat daripada kuburnya ditaruh kainnya saja yang ditanam. Dia perbuatan sia-sia dan bisa bermasalah kalau dianggap itu kuburannya yang asli. Untungnya bukan di istilahnya ulama terkenal sampai disembah. Ibu tahu di Kokbang itu yang di Goa, tidak jauh dari rumah saya, Bu. Itu siapa yang dikubur di situ? Syekh Yusuf, bukan. Syekh Yusuf kuburannya, jasadnya dikubur di Afrika, di Cape Town. Sorbannya dikuburkan di apalagi namanya? Yang daerahnya Sultan Tirtayasa, yang dibawa ke Kokbang itu debunya. Tapi orang pada datang ke situ. Itu semuanya tidak masuk akal. Ibu, kembali ke masalah Ibu. Itu perbuatan sia-sia. Allah Allah. Capek itu pergi, jelas kita membohongi diri kita sendiri bahwa pergi ziarah kubur. Nah, jelas cuma kain di situ. Allah Allah. Begitu ya. Kita ke pelajaran kita di hadis ke-7. Lu bisa lihat 8 kita, yang 7 urutannya sebenarnya. Loncat kiri kayaknya. Di sini hadis ke-7. Kalau Ibu kayaknya beda cetakan. Kita hadis ke-7, Bu. Hadis ke-8. Very palet, kita sepakat 8 tapi nanti isinya yang sama. Jadi nanti nomornya aja yang beda tapi isinya sama. Hadis ke-8. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Nanti Ibu lihat. Kita ke sini dulu. Ibu bisa lihat hadisnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi kita selalu dengar Abu Hurairah. Disebut Abu Hurairah karena beliau senang dengan kucing. Sebutlah dia bapak kucing. Sedang memelihara kucing. Jadi boleh pelihara kucing. Memelihara kucing boleh. Yang penting dikasih makan. Dipelihara dengan baik. Jangan sampai ibu melakukan satu tindakan yang pernah dilakukan dia disebut sahabiah. Dia rajin sholat tahajud, dia rajin berpuasa, tapi dia selalu mengurung kucing, tapi dibiarkan lapar. Maka diadukanlah ke Rasulullah, bagaimana ini Rasulullah? Ada seorang wanita di sana, itu pelihara kucing, tapi dia cuma mengurungnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Padahal dia rajin tahajud, rajin berpuasa di siang hari. Rasulullah mengatakan, innaha finnar. Dia di neraka. Jadi hati-hati memelihara binatang, harus betul-betul diberikan haknya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar, beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Di situ ajsamikum. Berarti sama saja jasad. Wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk tubuh-tubuh kalian dan tidak juga pada bentuk rupa-rupa kalian, tetapi dia melihat, maksudnya Allah melihat hati-hati kalian. Ibu sekalian, dalam riwayat yang lain bisa kita tambah di buku itu.
Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh-tubuh kalian dan juga tidak melihat bentuk rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah melihat ya hati dan amalan kalian. Ada riwayat yang lain hati dan amalan. Ya. Begitu teks hadis yang lain. Jelas Ibu? Begitu teks hadisnya. Sekarang sebelum kita lihat pelajaran dari hadisnya, kita perhatikan Allah tidak melihat atau menjadikan standar pada bentuk tubuh kalian. Nah, siapa nabi yang paling kuat, yang paling hebat tubuhnya, yang paling kuat fisiknya? Siapa nabi yang paling kuat fisiknya? Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang paling kuat. Disebutkan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj menyebutkan bahwa saya melihat Nabi Musa itu badannya tinggi besar, berotot, berkulit hitam. Jadi Nabi Musa kulitnya hitam. Ya, kalau dibayangkan model orang sekarang kayak berotot, ya kayak binaragawan dan perutnya six packs. Ya, saya juga six packs dulu, tapi sudah berubah six box sekarang. Nabi Musa adalah nabi yang paling kuat. Salah satu bentuk kekuatannya, Nabi Musa pernah apa ini Bu? Kalau bahasa Indonesia apa ini? Begini. Kalau ditampar ya, ditape kalau bahasa kita, ditape. Pernah memukul orang satu kali begini langsung mati. Dalam peristiwa disebutkan di surah Al-Baqarah tentang akhirnya peristiwa di Nabi Musa akhirnya terusir karena beliau menolong orang satu sukunya, suku Kipti. Jadi di Mesir itu ada namanya suku Kipti, Egypt. Masanya Mesir itu Egypt. Itu sukunya Kipti, Kiptia, yang salah satu istri Nabi bernama Maria Al-Kiptiyah, orang Mesir. Itu beliau kasih begini saja satu kali langsung mati. Itu menunjukkan Nabi Musa adalah nabi yang sangat kuat. Apalagi Bu, ini paling hebat. Nabi Musa pernah memukul malakul maut. Iya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Musa didatangi malakul maut, ya, tapi waktu itu malakul maut datang dalam wujud manusia. Ya. Atau saya ceritakan secara kronologis tentang dunia malaikat. Malaikat itu, ibu sekalian, diciptakan dari cahaya. Kemudian kita buat satu pertanyaan, adakah orang yang bisa melihat malaikat? Ada orang yang bisa melihat malaikat? Ada, yaitu para nabi. Itu pun kalau malaikatnya datang dalam wujud aslinya. Jadi kalau malaikat datang dalam wujud aslinya, semua nabi bisa mengetahuinya bahwa ini adalah malaikat. Dan malaikat yang paling besar, paling perkasa adalah malaikat Jibril. Disebutkan dalam hadis Nabi mengatakan, Jibril itu saya pernah melihatnya dalam dua kali dalam wujud aslinya. Yang pertama ketika Nabi pertama kali Jibril pertama kali membawa wahyu Iqra di Gua Hira, itu sayapnya yang kanan menutupi timur bumi, yang kiri menutupi barat. Jumlah sayapnya Jibril 600. Jadi kalau ini sayap, ini jumlahnya 600. Jarak antara sayap pertama ke sayap kedua 100 tahun perjalanan. Itu pun ditempuh oleh burung yang terbangnya cepat, saking besarnya Jibril. Jadi 600, dari satu ke dua sayapnya membutuhkan 100 tahun perjalanan bagi burung yang cepat. Baina syahmati udhunihi ila atiqihi, jarak antara ujung telinganya Jibril untuk sampai ke pundaknya selama 70 tahun perjalanan. Saking besarnya. Jadi tsunami itu Bu, kira-kira detik-detik naji tuan.
Jibril. Itulah malaikat. Kita kembali supaya nanti sampai di titik bahwa kalau malaikat datang dalam wujud aslinya, maka semua nabi mengetahuinya. Kedua, kalau malaikat datang dalam wujud manusia, nabi pun tidak tahu kecuali Nabi Muhammad. Semua nabi tidak tahu kalau yang datang ini adalah malaikat kecuali Nabi Muhammad. Ya. Dalilnya adalah kisah Musa tadi. Musa itu didatangi malakul maut tapi dalam wujud manusia. Malakul maut bilang, bagaimana Musa? Sudah waktun nabi. Jadi semua nabi bu, kalau mau dicabut nyawanya, malakul maut minta izin. Sudah siap? Musa tidak tahu kalau ini malakul maut, digampar, pak, jatuh matanya. Malakul maut kemudian naik ke atas melapor kepada Allah. Maka setelah itu diutus lagi, malakul maut datang lagi menemui Musa. Maka malakul maut datang dalam wujud aslinya mengatakan, tadi saya yang kau tampar, sekarang saya datang lagi. Allah menitip pesan, kasih tahu Musa kalau masih mau hidup silahkan selama apapun. Maka Musa mengatakan, selama apapun? Iya. Mau 1000 tahun, 2000 tahun silahkan. Lalu Musa mengatakan, tapi ujungnya mati? Katanya iya. Kalau begitu Nabi Musa mengatakan, kalau mati juga nanti, sekarang saja cabut nyawanya. Ini memberikan bukti bahwa manusia tidak bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Bahkan Nabi pun tidak bisa melihat malaikat kalau dia datang dalam wujud manusia, sampai malaikat itu yang memberitahu bahwa saya adalah malaikat. Seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian, cerita tentang malaikat. Jadi nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Kita lihat, karena disebut di sini Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan juga bukan pada bentuk wajah kalian, keindahan wajah kalian. Sekarang pertanyaannya Ibu sekalian, siapa nabi yang paling tampan? Yakin? Saya spill. Ketampanan Nabi Yusuf setengah ketampanan dunia. Berarti yang paling tampan adalah Nabi Adam. Nabi yang paling tampan adalah Nabi Adam. Ketika Rasulullah mengatakan Yusuf utiya bisyatril jamal, Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan. Ulama berbeda pendapat, setengah ketampanan siapa? Sebagian ulama mengatakan setengah ketampanan dunia, tapi itu lemah, karena ketampanan dunia tidak jelas siapa. Ternyata yang dimaksud adalah setengah ketampanan Adam alaihissalam. Berdasarkan hadis yang lain, Nabi mengatakan Allah menciptakan Adam dalam bentuk dan rupa yang sangat indah, bahkan dinisbatkan kepada Allah. Wajahnya sangat tampan dan bentuk tinggi tubuhnya 60 hasta, sekitar 30 meter. Ini berapa meter naiknya? Oh iya, bisa segini, setinggi ini, sampai di atas ini. Ini ada 10, kalau dihitung 10, 20. Oh iya, bisa 30 meter ini. Kata supaya ada 30 meter naik. Begitulah tingginya Adam alaihissalam. Ya. Adapun Yusuf itu cuma setengah ketampanan Nabi Adam. Wanita, siapa wanita paling cantik yang pernah ada di dunia, yang pernah disebut dalam hadis? Siapa bu wanita paling cantik? Istri pertama Ibrahim, Siti Sarah. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan utiya sudusal jamal. Kecantikannya Siti Sarah 1/6 kecantikan dunia. Maksudnya kecantikan, seandainya Nabi Adam perempuan, maka 1/6 kecantikannya Adam, ketampanannya itu berada
Siti Sarah. Itulah sebabnya dulu Siti Sarah hampir dirampas oleh Raja Mesir. Tahukah kisahnya Buddha? Nabi Ibrahim melewati Mesir, ya, bersama istrinya Siti Sarah. Waktu itu sang raja, tidak apa-apa saya sebut ini Bu ya, raja saat itu punya penyakit, suka istri orang. Jadi kalau ada orang sekarang suka istri orang, itu sudah dari dulu ada penyakit itu, yaitu raja di zaman Raja Mesir yang ada di zaman Ibrahim. Makanya Ibrahim alaihissalam ketika akan lewat ke negeri itu, beliau bilang sama istrinya, sebentar, kalau kau ditanya oleh raja itu, apa hubunganmu dengan saya? Kau bilang saudara. Nanti saya kalau ditanya juga, apamu itu Sarah? Saya akan bilang saudara. Itulah sebabnya Ibrahim nanti di hari kiamat ketika diminta tolong untuk memberikan syafaat, Nabi Ibrahim menolak. Karena beliau mengatakan, saya pernah berbohong. Padahal sebenarnya itu bukan bohong. Itu namanya tauriah. Ada istilah Bu dalam agama kita itu, kelihatannya berbohong tapi dia bukan. Ini tauriah namanya Bu. Jadi Ibrahim mengatakan kita saudara. Maksudnya saudara seiman. Begini Bu, contoh lain tauriah. Kalau saya sekarang duduk di sini, kemudian ada tiba-tiba orang lari ketakutan, kemudian datang orang berikutnya bawa parang, lalu dibilang, Pak Ustaz, lihat kita ada orang lewat di sini. Karena saya lihat tadi itu orang ketakutan, bapak ini bawa parang, berarti dia mau membunuh. Bagaimana caranya supaya saya menyelamatkan orang itu tanpa harus berbohong? Maka saya pindah sedikit. Lalu saya bilang, selama saya duduk di sini, saya belum pernah lihat orang. Itu namanya tauriah. Jadi seperti berbohong, tapi sebenarnya tidak. Kalau saya di sini bilang tidak, berarti bohong. Maka pindah sedikit. Selama saya duduk di sini, belum pernah ada yang saya lihat. Itu namanya tauriah. Dan itu boleh dipakai dalam hubungan keluarga, suami istri. Yang biasa dipakai. Tapi banyak laki-laki yang pakai ini. Dia kasih kalung emas istrinya, istri keduanya. Dia bilang, itu nih kalung yang paling bagus yang pernah saya berikan kepada wanita. Nah ternyata ada istri keduanya, dia kasih cincin. Berarti kan istrinya akan bertanya, adakah orang lain yang pernah kau kasih perhiasan seperti ini, seindah yang kau kasih saya? Dia bilang tidak pernah. Kalau berupa gelang, tapi berupa cincin, ada yang lebih bagus dari itu, namanya tauriah. Tapi jangan dipraktek Pak ya, ini cuma baik, kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, tidak melihat, tidak mengukur ya jasad dan juga rupa kalian. Bahkan ibu sekalian, justru wajah yang terlalu tampan atau terlalu cantik itu bisa jadi musibah. Bisa jadi musibah. Nabi Yusuf itu masuk penjara gara-gara wajahnya yang tampan. Tapi dia keluar dari penjara justru karena ilmunya. Maka yang penting adalah orang yang berilmu dan beramal. Baik, nah sekarang kita ke pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah dari hadis ini. Hadis yang singkat tapi banyak pelajarannya ibu sekalian. Pertama, disyariatkan untuk selalu memperbaiki hati. Jadi atau sebelumnya, soalnya ada yang terlewat ini Bu, atau disebut kenapa tubuh, jasad dan wajah disebut dalam hadis ini? Karena dua bentuk tubuh yang kelihatan inilah yang selalu jadi perhatian setiap manusia. Jadi orang selalu bagaimana, kalau laki-laki tubuhnya atletis, kalau perempuan bisa langsing, kemudian wajah dipoles segala macam secantiknya sampai harus oplas dan seterusnya, karena memang dua bagian tubuh ini yang selalu jadi pusat perhatian.
Maka Rasulullah menyebutkan tersebut. Ya. Maka yang pertama disyariatkan untuk kita selalu memperbaiki hati. Nah, untuk jelasnya hati terbagi 3. Kita bisa lihat jenis hati pertama, jenis hati mutmainnah, qalbun mutmainnah. Ya. Yang inilah disebut dalam surah Al-Qiyamah. Nanti mudah-mudahan dengan kegiatan kita selalu seperti ini, ibu sekalian, mudah-mudahan kita nanti dipanggil dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Mutmainnah adalah hati yang tenang, yang makamnya itu sudah makam tingkat dewa. Ya. Tidak ada lagi penyakit dalam hatinya. Ya. Statunya kepada urusan orang itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi keponya kepada urusan pribadi orang. Iya. Ya. Keponya tinggi kepada masalah agama. Itu nafsul mutmainnah. Ya, ikhlasnya sudah tingkat tinggi dan itu berat, butuh kesabaran. Yang kedua, ini harusnya diurut. Yang kedua adalah nafsul lawamah, jiwa yang selalu menyesali diri. Jadi setiap kali melakukan ini, Bu, sebenarnya diganti ini. Ya. Ya. Ini sebenarnya bagusnya B, yang B yang ini, Bu. Yang B lawamah, yang C ammaratun bisu. Ya, tadi. Jadi sekali lagi jenis hati itu ada 3. Hati mutmainnah, hati yang suci, ya. Dan ini bisa didapatkan oleh manusia jika terus belajar, ya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mutmain itu yang tenang, ya. Tidak ada lagi perhatiannya terhadap dunia, tidak ada lagi. Yang kedua ini, Bu, nafsul lawamah, jiwa yang selalu menyesal, hati yang selalu menyesal. Jadi dia masih bagus, setiap melakukan kesalahan dia menyesal, jatuh lagi dia menyesal. Itu namanya lawamah, lawam, suka menyesali. Nah, ini bagus, ya. Yang berbahaya adalah jenis hati yang ketiga adalah ammaratun bisu. Itu hatinya selalu, pikirannya selalu mau melakukan kejahatan. Tidak enak perasaannya kalau tidak kandat ke orang. Ada orang begitu. Sebagaimana ada jenis manusia pusing kepalanya kalau tidak berutang. Ada itu manusia begitu. Ada kita kenal. Ada orang di kepalanya itu judulnya berutang. Suka sekali berutang. Padahal dia tidak butuh. Dia hanya mau kasih banyak-banyak saja uang yang dipegang. Nah, itu ammaratun bisu. Dia selalu, hatinya itu perintah dia untuk melakukan keburukan-keburukan. Dan ada manusia seperti itu. Ya. Itu yang berkaitan dengan hati. Apa obatnya untuk kita memperbaiki hati? Yang pertama, yang sangat jelas, ya, obatnya adalah membaca Al-Quran. Dengan obatnya adalah ini, Bu, ya. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi bukan sekedar membaca. Jadi ibu, saya ulangi lagi, kalau mau ki bagus baca Quran, bagi dua ki gaya baca Quran tak. Satu untuk menghatam. Jadi misalnya kita target 1 juz 1 hari, ada di antara 24 jam itu, ya, katakanlah
18 jam atau 16 jam yang kita beraktivitas, maka ada waktu yang kita pakai kira-kira setengah jam baca Quran dengan terjemahannya sambil memperhatikan apa maksudnya ayat ini. Itu penting, Bu. Ya, itu insya Allah akan memberikan kita pelajaran yang banyak. Jadi harus dengan mentadabburi. Ini ayat mau lari kemana ini? Apa maksudnya? Sebab seperti yang pernah kita sebutkan, Al-Quran itu gaya susunannya, kalau dia berkisah, maka dia kisahnya loncat-loncat. Kisahnya loncat-loncat. Tidak selesai di satu surah loncat lagi, kecuali surah Yusuf. Dan itu justru menunjukkan keindahannya. Dia loncat-loncat. Dia seperti kalau kita nyusun buku, pembahasan tentang ini akan saya bahas di bab kedua. Itu maksudnya. Ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Ya. Terutama doa yang diajarkan Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang dianjurkan kalau bisa dibaca ketika sujud. Ketika sujud. Ya. Dan doa yang paling penting juga setelah itu adalah Allahumma inni as'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakir. Ibu sudah hafal? Allahumma inni. Saya tuliskan, Bu, nanti bahasa Indonesia saja. Allahumma inni as'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir. Nah, ini penting ini sekali. Ya. Allahumma inni as'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir. Ya. Pernah ada kisah, Ibu, di zaman Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab ada di masjid sendiri, di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada orang, dia menyangka masjid kosong. Tiba-tiba orang itu sholat, di sujudnya dia berdoa dengan mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya dalam golongan orang-orang yang sedikit. Ini nanti hubungannya dengan doa ini. Setelah sholat, Umar kaget dengan doa itu. Barusannya ada orang berdoa, ya Allah, masukkan saya dalam golongan orang-orang yang sedikit. Maka dipanggillah. Kaget orang itu. Ya. Waktu itu Umar adalah presiden. Dipanggil. Sini. Saya heran dengan doamu yang aneh itu. Aneh itu doamu. Jadikanlah saya dalam golongan orang-orang yang sedikit. Maka orang itu tersenyum dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mendengar ayat Allah dalam Al-Quran? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Maka saya mau masuk dalam golongan yang sedikit itu. Sedikit tapi itulah yang paling hebat, yang pandai bersyukur. Banyak orang tidak pandai bersyukur. Ya. Biasanya, Ibu tahu apa sebabnya orang tidak pandai bersyukur? Sebab utama dan pertama adalah karena dia kena penyakit mata. Mata ini bahaya. Mata ini bahaya. Ya, ada pernah ulama ditanya. Saya nonton di acara televisi. Syekh, kenapa saya ini punya harta yang banyak, gaji saya besar, tapi saya tidak pernah bahagia? Syekh bilang, kau tidak pandai bersyukur. Ya itu masalahnya.
Apa kira-kira sebabnya saya susah bersyukur? Dia bilang, kau kena penyakit mata. Apa maksudnya penyakit mata? Saya bilang, mata itu bahaya. Mata itu idza ra'a laisa haqqahu ra'ahu qalil. Mata itu kalau melihat sesuatu yang bukan miliknya, maka milik orang lain itu akan lebih indah daripada miliknya sendiri. Begitu mata, Bu, bahaya. Ya, kalau kita melihat hal-hal dunia, selalu milik orang itu jauh lebih baik daripada milik kita. Jelas-jelas sama di Samsung, HP-nya. Nah dia punyanya orang berapa sekarang? S25. Dia S24 ji. Sama ji sebenarnya Samsung. Nah dia Samsung kianunya, HP-nya. Begitu memang, Bu. Melihat punya orang itu selalu punya orang lebih indah. Makanya orang bilang apa? Rumput tetangga selalu jauh lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu membuat orang susah bersyukur. Maka kita diajarkan doa ini, Allahumma inni as'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Ya Allah, berikanlah saya hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir. Sedikit-sedikit astagfirullah. Ya. Ayat seterusnya. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabbur, banyak-banyak berdoa. Ya. Berdoanya macam-macam selain tadi. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ketujuh yang singkat tadi, bahwa fisik yang kuat dan wajah yang indah hanyalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan ukuran, ya. Bahkan kalau kasarnya, wajah dan fisik itu tidak ada hubungannya dengan surga. Tidak ada hubungannya dengan surga. Bukan fisik yang kuat yang menyebabkan orang masuk surga, tetapi hatinya. Nah dia cuma bonus. Tidak ada orang makin tua, makin cantik, makin gagah, tidak ada. Ibu, tidak apa-apa ini kita sebut nama orang satu. Pak Trisno masih hidup sampai sekarang. Dulu waktu wapresnya Soeharto, wajahnya ganteng, badannya luar biasa. Sekarang, ini pentingnya pakai diulangi bahasa Bugis. Dek gagah jago. Tidak ada orang jago, bos. Tidak ada. Jangan terlalu sombong hanya karena badanmu kuat. Seperti Ade Rai. Kau cuma Ade Rai, saya kakak Rai. Engkau apa? Tidak ada, dek gagah jago. Tidak ada. Ya. Semuanya akan hilang. Ya. Biar ini wajah di operasi plastik sampai seindah mungkin. Tidak ada kalau. Jadi itulah sebabnya, tidak apa-apa ini saya loncat-loncat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bilang, Masya Allah, cantiknya ibu, awet muda, jangan percaya, Bu. Jangan percaya. Itu justru tipuan itu. Tipuan. Itu justru membuat ibu lalai. Ibu makin lama makin cantik. Apa? Tidak ada orang makin lama makin cantik. Tipuan itu. Nah biar cantik muka tadi dikoles jadi umur 20, kalau kelahiran 70, mau apa? Sama dengan mobil, setengah mati di Diko, ya, repaint begitu. Tapi kalau mesin keluaran 70, tetap juga ngos-ngosan. Maka itu yang membuat kita harus banyak-banyak bersyukur. Iya. Mau dia apa? Mati juga nanti. Ya, dek gak jago, terlalu sombong bos. Biar banyak uangmu. Iya. Itu jenderal siapa yang meninggal itu? Banyaknya pengawalnya. Malakul maut tidak bisa dihalangi sama jenderal itu. Iya. Kemudian, ini yang penting. Ilmu yang ibu jarang dapatkan. Manusia akan dihisab sesuai dengan amal dan niatnya. Nah, kita sudah pernah belajar hadis pertama tentang niat, ya, di mana urgensi niat itu mempengaruhi sangat banyak. Di antara niat itu kebaikannya adalah semakin tulus niat seseorang, maka Allah akan membantunya dalam segala hal. Dalam satu hadis yang pernah kita sebutkan, barang siapa yang berutang dan berniat untuk mengembalikan utangnya itu, maka Allah akan bantu dia untuk melunasi
melunasi hutangnya. Jadi kalau ada orang berhutang tidak lunas hutangnya, perlu dicurigai. Dia waktu pertama kali ngutang itu berniat mengembalikan atau tidak? Iya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat manusia akan dihisab sesuai dengan amal dan niatnya. Nah, kita jelaskan yang lain. Bentuk-bentuk hisab di akhirat. Kalau bikin pertanyaan, nanti di akhirat itu yang ditimbang apa, Bu? Apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Nah, ulama menjelaskan 3 hal ini. Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang itu adalah amalan kita. Amalan kita yang ditimbang. Ya. Apa dalilnya? Di surah apa itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka yang ditimbang adalah amalannya. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa yang ditimbang adalah bukan amalannya tapi kitab amalannya. Jadi amalan kita yang tercatat di satu file. Apa dalilnya? Dalilnya adalah nanti ibu-ibu sekalian, di hari kiamat kata Rasulullah, disebutkan dalam Sahih Bukhari, di hari kiamat ada orang ditimbang buku amalannya, ternyata sangat ringan, lebih berat dosa-dosanya. Tiba-tiba orang itu frustrasi, dia mengatakan, ketika Allah bertanya kepadanya, ila aina, kemana kamu nanti? Tidak ada jalan lain, nampaknya cuma ke neraka. Maka Allah tersenyum, lalu Allah mengatakan kepada malaikatnya, datangkan satu kartu yang berisi tulisan la ilaha illallah. Yang itu orang ini yang merasa banyak dosanya, ternyata dia dulu di dunia sedikit-sedikit la ilaha illallah, sedikit-sedikit la ilaha illallah. Maka ditaruhlah satu kartu itu di atas sisi timbangan yang lain, satu kartu. Ternyata ditimbang, dia mengalahkan seluruh kejahatannya, keburukannya. Jadi yang ditimbang nanti bisa jadi buku amalan kita. Nah, di sini juga memberikan petunjuk pentingnya untuk selalu mengulang-ulang la ilaha illallah. Ya. Bisa berhenti di situ la ilaha illallah, tapi sebaiknya menyambungnya. Kalau mau agak banyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nanti kalau berzikir pelan-pelan, kalau ibu naik kendaraan ke satu tempat, yang bagus disebut adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa yang sangat baik. Nah, yang ketiga, ibu sekalian, yang akan ditimbang nanti adalah orangnya langsung. Jadi kita semua nanti akan naik di atas timbangan. Ya. Ternyata ulama mengatakan tiga-tiganya. Ditimbang amalan tak, ditimbang buku amalan tak, ditimbang juga orangnya. Berdasarkan 2 dalil ini. Yang pertama, nanti kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, ada orang yang disuruh naik di atas timbangan dengan tubuh yang sangat besar, ternyata timbangannya untuk kebaikannya tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Besar badannya. Itu berarti orangnya yang ditimbang. Dalam riwayat yang lain, kisah Ibnu Mas'ud. Nah, ini memberikan petunjuk yang lain. Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu jamaah sekalian, suatu saat manjat pohon korma, tiba-tiba sarungnya tertiup angin, maka tersingkaplah betisnya. Ternyata betisnya Ibnu Mas'ud, kata dosen saya, itu kecil sekali, betis kecil, itu kayak hampir cuma 2 kalinya itu Bu, pegangan sapu. Maka sahabat-sahabat tertawa saking lucunya betisnya. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu nanti di hari kiamat ketika ditimbang jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, itu karena kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini Ibu sekalian, pelajaran dari hadis ke-7. Berikutnya, ada pertanyaan di sini Bu sebelum kita pindah ke hadis ke-8? Ya Bu, ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sedikit Ibu. lagi pertanyaan yang mengenai manusia akan dihisap sesuai amal dan niatnya.
Jadi kan kalau sudah putus roh berarti sudah tidak ada lagi amalan yang bisa. Saya ingin bertanya, sering saya dengar di masjid itu ada sumbangan atas nama almarhum Haji Fulan, almarhum ini itu dia disedekahkan mungkin oleh anaknya dalam bentuk ini. Kemudian ketika kurban, sering saya dapati salah satu di antara nama-nama kurban yang syarikat itu ada muncul juga almarhum Haji Fulan seperti itu. Saya ingin penjelasan dari Pak Ustaz bagaimana hukum seperti itu. Terima kasih. Berarti pertanyaan Ibu berawal dari hadis. Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi." Kalau orang sudah mati maka terputuslah amalannya. Sekalipun kita tidak sambung, potongan hadis ini sudah cukup untuk kita jelaskan bahwa banyak yang salah paham dengan kalimat terputus amalannya. Jelas-jelas Nabi bilang terputus amalannya. Maksudnya, kalau orang sudah mati, maka dia tidak lagi mampu untuk melakukan amalan karena sudah mati. Yang dimaksud oleh hadis itu adalah kalau orang sudah mati, bukan berarti pahalanya terputus. Tidak, akan lanjut. Makanya ada lanjutan hadisnya. Semua amalan amalannya terputus. Bukan definisi kita bahasa Indonesia, amalan maksudnya pahala, bukan. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, maka terputus amalannya. Maksudnya kemampuan dia untuk mendapatkan pahala tidak bisa lagi karena sudah mati. Tetapi illa min salas, kecuali 3. Apa 3 ini? Pahalanya tetap jalan padahal dia tidak beramal, yaitu doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah, amal jariyah. Jadi kalau orang sudah mati, dianya secara fisik tidak bisa lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menambah pahalanya. Tetapi 3 ini mengalir. Nah, sekarang kita cukup di sini, kita sambung pertanyaan Ibu. Bagaimana dengan kita bersedekah atas nama orang tua, bahkan ada yang berkurban atas nama orang tua? Tidak diterima itu, Ustaz. Diterima. Bagaimana dengan hadis terputus amalannya? Iya, dia tidak beramal tapi dilakukan oleh orang lain. Orang lain boleh melakukan amalan soleh untuk orang yang sudah mati. Boleh. Apalagi kalau ada dalilnya. Apalagi kalau dilakukan oleh ahli warisnya. Bisa jelas ini, Bu? Ya, jadi kalau mati selesai. Tidak bisa kita tambah-tambahin lagi secara fisik untuk orangnya. Tetapi dia bisa mendapatkan tambahan pahala selain yang 3 ini, anak-anak yang soleh, perbuatan orang lain yang berhubungan dengan hal-hal yang mungkin sampai, yaitu bersedekah. Saya bersedekah sekalipun tidak kenal Bapak Ibu, saya bersedekah atas nama Bapak Ibu, sampai tidak? Sampai. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang saya tidak kenal, sampai. Saya bahkan menghajikan Bapak Ibu yang belum haji misalnya, sampai. Karena semua ini ada dalilnya. Adapun perbuatan yang tidak ada dalilnya secara khusus, ulama berbeda pendapat. Seperti misalnya yang selalu ditanyakan orang, apakah membaca Quran untuk orang mati sampai atau tidak? Nah, sudah kita pernah bahas toh? Saya bilang sebaiknya yang lakukan itu adalah anak-anaknya saja. Sebaiknya jangan langsung dibilang sampaikan. Sekalipun kalau dibilang pahalanya untuk si mayit, sebagian ulama mengatakan sampai. Dan yang mengatakan sampai itu 3 ulama. Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Imam Syafi'i saja mengatakan tidak sampai. Nah, secara kesimpulannya bahwa perbuatan baik kita, apalagi kita anaknya, bersedekah untuk si mayit,
bapak misalnya, atau berkurban untuk atas nama si mayit, dia sampai. Tapi khusus tentang kurban, tidak apa-apa kita bicara tentang kurban. Berkurban untuk si mayit itu sebaiknya sekali itu saja. Sekali itu saja. Misalnya 5 bersaudara. Bapak saya meninggal. Saya berkurban atas nama bapak saya. Sebaiknya sekali itu saja dari saya. Tapi kalau adik saya ternyata mau juga, boleh, karena lain orangnya. Kenapa? Karena hukum asal kurban itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Tapi kalau berkurban atas nama si mayit, boleh. Berdasarkan hadis Nabi, isyarat bahwa Nabi ketika menyembelih kambing, beliau mengatakan, ini dariku dan dari umatku yang belum pernah menyembelih. Nah, maka yang mati pun kena. Cuma sebaiknya jangan terus menerus untuk orang tersebut. Begitu Bu, kira-kira. Ya, Allah. Kita pindah ke, ya masih. Kita pindah hadis 8, Ibu. Ya, 8. Ini sedikit saja. Hadis ke-8 Ibu, hadis ke-9 Ibu. Ya, di Ibu 9. An Abi Musa Abdullah bin Qair al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, qala, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, anir rajuli yuqatilu syaja'atan, tentang seseorang yang berperang karena keberanian, wa yuqatilu hamiyatan, ada yang berperang karena kesombongan, wa yuqatilu riyaan, dan ada orang yang berperang karena riya. Ayu dzalika fi sabilillah, yang manakah di antara 3 pejuang itu yang dimasukkan dalam berjuang fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Nah, dari sini Ibu sekalian, atau kita ulang, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Ini kembali ke niat. Karena ada yang berperang karena mau dibilang pemberani, mau dibilang pahlawan. Maka kalau niatnya supaya digelari pahlawan, maka batal, pahalanya batal. Kalau ada yang berperang karena dia kesombongan, karena mau dianggap bahwa dia paling jago, maka ya dia pun batal pahalanya. Apalagi orang yang berperang karena riya, karena mau dipuji. Iya. Kepuji-puji, jadi bahasa Bugis ini kepujian. Ya. Kalau begitu, sebelum ke sini ada poin yang perlu kita bahas. Apa bedanya harus dibedakan beramal karena riya dan beramal kurang ikhlas. Kalau kurang ikhlas berarti ada ikhlasnya. Pernah kita bahas, kalau ada orang menyumbang awalnya ikhlas, tapi karena di tengah jalan diganggu, akhirnya dia cerita ke sana kemari. Kau tahu yang tadi disebut di masjid itu sumbangan 50 juta saya. Tapi setelah itu sering berjalan waktu, dia sering ikut pengajian, kemudian berubah niatnya. Salah ternyata itu
Sudah, alhamdulillah, ya Allah maafkan saya ikhlaskan. Maka itu namanya kurang ikhlas, tapi kemudian yang dihitung adalah ujungnya. Itu adalah ujungnya. Sekalipun bahkan awalnya tidak ikhlas, tapi di ujungnya dia ikhlas, maka amalannya diterima. Adapun ria itu memang dari awal sampai akhir dia memang melakukan itu karena supaya dipuji orang, itulah ria, yang itu yang tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ria itu bukan berarti awalnya ikhlas tapi kemudian diganggu, itu ria, enggak ji. Kalau dia diganggu, itu namanya gangguan yang akan menentukan apa ujungnya. Kalau dia ikuti terus pujian-pujian orang, maka itu bisa membatalkan ya pahalanya. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau dia awalnya ikhlas lalu diganggu, akhirnya dia cerita ke sana kemari, itu tidak batal seluruhnya. Yang batal adalah di mana titik dia tidak ikhlas. Iya. Dia di titik dia yang tidak ikhlas, misalnya dia sumbang 100 juta. Lalu dia menyesal, kenapa 100 juta di banyak sekali. Harusnya 50 itu. Maka yang 50 itu yang batal. 50 itu yang dia sesali, itu yang batal. Itu yang dimaksud. Jadi supaya kita bisa, ya Bu. Nah, itu. Jadi yang dimaksud ria adalah memang sejak awal sampai akhir itu ria. Kalau dia karena gangguan, lalu ternyata ujungnya yang paling penting. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu yang dilihat adalah ujungnya. Jadi ada orang hidup kemaksiatannya banyak sekali, tapi di ujungnya mati baik. Gitu? Pernah lihat begitu, Bu? Bahkan ada yang mati malam Jumat. Malam Jumat itu Rasulullah mengatakan siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan menjaganya dari siksa kubur. Saya pernah ditanya orang, itu hadis mutlak Ustaz. Aku bilang mutlak. Begini maksud Ustaz. Jadi biar orang jahat kalau mati malam Jumat dan hari Jumat itu masuk surga Ustaz dan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Saya bilang iya. Bagaimana ceritanya? Saya bilang begini, hadis itu sebenarnya mengajak kita untuk berprasangka baik kepada orang. Begini, ada orang yang kita kenal jahat sekali, tapi rata-rata ibu, ada bapak bisa bantu saya, rata-rata orang jahat itu kalau mati biasanya tidak langsung mati, biasanya sakit dulu. Iya, rata-rata orang jahat Bu itu sakit dulu. Nah, boleh jadi sakitnya itu ketika dia sakit dia bertobat. Itulah sebabnya banyak orang jahat itu kalau sakitnya lama. Itu sebenarnya jedah yang sengaja ditaruh oleh Allah supaya dia bisa bertobat. Nah, boleh jadi karena selalu dijenguk orang, sadar mau yang kau begini, yang begitu. Akhirnya dia sadar, bertobat, mati, dan Allah ingin tunjukkan bahwa tobatnya diterima, dimatikan di malam yang baik, malam Jumat atau hari Jumat. Jadi itu kita diajari oleh Nabi untuk berprasangka baik. Mana bisa? Bisa lah, karena Nabi sendiri yang bilang. Maka di situ modelnya. Boleh jadi banyak orang yang melakukan kebaikan terus menerus, tapi ternyata di ujungnya dia melakukan keburukan. Itulah yang disebut oleh Nabi. Ada nanti orang melakukan amalan-amalan buruk sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi kemudian takdir mendahuluinya, dia melakukan kebaikan, akhirnya dia masuk surga. Pernah dengar hadis itu, Bu? Dan nanti ada orang melakukan kebaikan sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi takdir telah mendahuluinya, maka dia masuk neraka. Kenapa? Ternyata dia melakukan kebaikan selama hidup di dunia karena ingin dipuji. Itu dia masalahnya. Jadi menjaga keikhlasan, menjaga hati ini sangat penting. 10 menit lagi, Ibu. Sedikit Ustaz masalah ikhlas. Jadi begini, pernah dulu ada kita selalu bersedekah setiap bulan ke panti asuhan.
Jadi ibu panti itu yang datang ke rumah untuk mengambil sumbangan itu. Tapi dari bulan ke bulan setiap menyumbang terjadi perubahan sama ibu yang datang mengambil ini. Semakin hari kok emasnya semakin banyak. Tadinya awal-awal datang itu emasnya tidak begitu banyak. Bulan terakhir-terakhir itu emasnya banyak. Jadi seuson, jangan-jangan ini sumbangan yang untuk anak panti, mungkin dia belikan sebagian untuk dirinya seperti itu. Itu bagaimana? Berarti kita amalannya hilang. Ustaznya karena kita seuson, jujur seuson sih karena awalnya kan tidak begitu, semakin kesini semakin ada perubahan seperti itu. Iya. Ya, seperti kata orang, kalau kulihat lihat kok ini sejauh ini kayaknya ini yang paling jauh. Iya. Maka sebaiknya supaya kita tidak jatuh dalam buruk sangka, tanya langsung dengan cara yang agak lebih. Kalau memang kita curiga tuh, jangan sampai sumbanganku ini tidak sampai. Kalau memang perlu dicurigai, dicari tahu lah, atau terus terang ada begini-begini, kira-kira dari mana kita dapat segala macam. Ditanyai langsung, atau cari orang, cari tahu, terus sumbangan kita tahan saja dulu, tahan. Kalau dia datang lagi, tabedi untuk bulan ini kita tahan dulu, sampai kita lihat kejelasan tentang itu, supaya tidak terjadi itu tadi suudzon itu berbahaya itu, karena seburuk-buruk prasangka itu adalah buruk sangka kepada orang, itu berbahaya. Dan dia tidak, kalau kita terus terang, dia tidak mempengaruhi pahala kita kalau memang ada hal-hal yang tidak jelas. Makanya Bu, kalau menyumbang di satu yayasan penting, bagus ada kalau misalnya panti asuhan, bagus ada hitam di atas kertas, dan kita ada laporannya, ada laporannya Bu, supaya kita tahu ini di kemana, posnya kemana, ini kemana saja. Kalau memang kita ini mau seperti itu, kecuali kalau mau menyumbang begitu saja, nah ini 10 juta. Tapi ini kan sepertinya teratur Bu ya, setiap bulan, maka bagus kita minta laporan supaya tidak terjadi cerita di belakang. Karena orang selalu cerita di belakang kita, dan padahal tidak apa-apa sebenarnya kalau orang cerita di belakang kita, karena itu artinya kita di depan. Iya Bu, begitu Bu, begitu caranya. Adapun sekedar kecurigaan, maka dia tidak membatalkan pahala kita, supaya tidak berlarut, karena kalau dia berlarut itu berbahaya. Maka terus terang saja minta mana laporan apa, kemana saja ini uang yang kita kasih, seperti itu. Allah. Sudah mana nih hadis ke-9 di Ibu. Pelajaran pertama, faedahnya adalah keutamaan berjihad. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustadz mengenai amalan sehari-hari yang mungkin kita sudah banyak mengamalkan ya Ustadz, misalnya seperti membaca surat Al-Waqi'ah berapa kali untuk melancarkan rezeki, atau zikir-zikir yang lain yang ada bilangannya dibaca berapa kali gitu misalnya, misalnya 100 kali atau berapa. Yang mau saya tanyakan, apakah amalan tersebut sampai ada bilangan berapa kalinya itu memang pernah dicontohkan Rasulullah, atau Rasulullah sendiri pernah terang-terangan menganjurkan bahwa misalnya zikir atau baca surah Al-Fatihah 100 kali untuk begini, untuk begitu Ustaz. Syukron. Zikir-zikir yang ada hitungannya, apakah Nabi pernah lakukan dan menganjurkan? Iya.
ada memang beberapa zikir-zikir yang ditentukan bilangannya, termasuk zikir setelah sholat 33 betul? Dan Nabi bilang 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian masih tentang zikir sholat, kalau ibu agak buru-buru 33 ini terlalu banyak, maka bisa diputus jadi 25. Tapi nanti tetap harisnya 100. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Sama gitu Ustaz, 100 lama juga. Boleh disingkat 10. Dipersingkat 10. Misalnya ibu lagi safar, masuk di masjid, ternyata mobil sudah mau berangkat. Baru pergi selesai salam, assalamualaikum, astagfirullah, subhanallah. Pipip, cepat kok Maka bisa dua dilakukan, dua cara. Persingkat 10-10 atau tetap 33 tapi sambil jalan. Berdasarkan firman Allah, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman aw qu'udan aw ala junubikum. Ya, boleh berzikir sambil duduk, dan itu yang paling baik, atau berbaring atau sambil berjalan. Zikir yang di luar sholat Ustaz, ada hitungannya? Ada. Misalnya, dan disebut keutamaannya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, maka pahalanya adalah seperti memerdekakan budak 10 orang, dalam riwayat kalau 100 orang diangkat derajatnya, dan seterusnya. Memang disebut. Hadis yang paling jelas adalah Rasulullah SAW beristighfar satu hari kadang 70, kadang 100. Untuk lebih jelasnya, ibu bisa lihat di buku zikir pagi dan petang tak. Di situ ada hitungan-hitungan sendiri. Yang ini disebut 3 kali, disebut 4 kali. Memang seperti itu secara umum. Tetapi tidak semua zikir itu ditentukan jumlahnya. Makanya zikir itu, ibu sekalian, saya buat lagi, zikir itu terbagi 2. Ada zikir namanya zikir muqayyad. Namanya muqayyad. Muqayyad ini artinya yang diikat oleh aturan, ada SOP-nya. Ya, zikir setelah sholat, zikir ketika kita baca zikir pagi dan petang. Ada namanya zikir mutlak. Ya, zikir mutlak ini tidak dibatasi jumlahnya. Ya, mau 1000 kali, mau 100.000 kali, itu hak. Ya, dan biasanya dia tidak ada hubungannya dengan ibadah lain. Kita berzikir sambil jalan, astagfirullah sebanyak-banyaknya. Begitu. Kemudian sedikit tambahan, karena ibu menyebut tadi tentang keutamaan surah Al-Waqi'ah. Saya tambahkan misalnya keutamaan sholat duha, seperti itu. Tentang surah Al-Waqi'ah yang ibu dapatkan bahwa dimudahkan rezekinya, Bu, ya. Ada sebenarnya tambahannya di hadis yang lain. Keutamaan surah Al-Waqi'ah berpasangan dengan surah Tabarak itu selain melancarkan rezeki, di situ disebutkan bahwa dia memudahkan dicabutnya nyawa. Sekalipun dalam penelitian ahli hadis, hadisnya lemah, tetapi para ulama mengatakan itu boleh dipraktekkan karena dia masuk dalam fadailul a'mal. Boleh saja kalau ibu suka baca surah Al-Waqi'ah untuk tujuan itu, ya mudah-mudahan didapat. Iya, seperti itu. Hanya saja saran para ulama sebaiknya mengamalkan sesuatu, pastikan status hadisnya apakah sahih atau tidak. Itu jauh lebih baik. Jadi dia biar sederhana sedikit tapi jelas hadisnya, maka itu jauh lebih baik daripada banyak tapi sia-sia juga. Ya begitu maksudnya. Begitu. Jadi memang ada zikir-zikir yang disebutkan jumlahnya. Dan salah satu manfaatnya, ulama mengatakan kenapa Nabi, jadi dibuat pertanyaan, kenapa Nabi bikin hitungan-hitungan itu? Apa faedahnya? Ternyata salah satu faedahnya adalah supaya kita mudah menghitung. Yang kedua, supaya kita fokus.
Karena kalau kita tidak menghitung, tidak ada jumlah yang ditetapkan, maka bisa jadi kita semangat dan itu baik, tapi bisa jadi dodongki, tidak ada hitungannya. Satu kali mau palet, satu kali. Tapi kalau dikasih 70 kali, maka kita akan lebih fokus dan lebih semangat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu seperti itu. Paling terakhir, karena bicara tentang zikir, pesan ulama, kalau berzikir jangan terlalu cepat. Karena ada pertanyaan begini, saya Ustaz biasa ikut pengajian, dikasih tahu bahwa salah satu manfaat zikir itu membuat hati tenang. Saya selalu kok berzikir Ustaz, tapi tidak tenang hatiku. Berarti ada yang salah, terutama pada penghitungannya. Terlalu cepat. Kalau cepat pasti salah. Ini pernah kita bahas ya, pernah kita singgung. Kalau terlalu cepat pasti salah, Bu. Coba Ibu, zikir yang paling baik pelan, dan kalau bisa ujungnya itu pas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba kalau cepat, subhanallah, 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 pasti salah. Itu tidak berefek. Alhamdulillah. Coba enaknya itu, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba kalau cepat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Coba ini kalimat yang penting. Allahu Akbar. Coba kalau cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah itu. Ya. Apalagi ada satu zikir yang susah disebut dalam hati. Istighfar. Karena istighfar ada huruf ra yang susah disebut dalam hati. Dia harus disebut dalam keadaan sadar. Coba bikin istighfar dalam hati, Bu. Pasti tidak. Coba praktek. Astagfirullah dalam hati. Tidak pas gitu. Tidak pas. Nanti dia diucapkan sedikit baru kena. Astagfirullah, astagfirullah. Dan paling enak memang diucapkan lirih dan pas di ujungnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa nih bilang itu? Itu yang diikuti oleh anak kita. Jadi ada anak kemarin saya sholat di sampingku. Seperti itu. Apalagi kalau dalam hati itu tidak kena. Begitu Budi, kira-kira ya 3 menit lagi. Ya. Kita balik. Jelas Bu ya? Jelas ya? Baik. Yang kedua, bolehnya bertanya sebab atau tujuan sebuah tugas. Jadi kalau kita dikasih tugas, boleh bertanya, ini untuk apa? Supaya jelas, Pak Nasir dulu. Pergi dulu ke sana. Itu ada bapak di situ ya. Untuk apa? Itu boleh bertanya untuk sebuah kebutuhan kalau diberikan tugas. Yang kelima, 4 ini penting, wajibnya ilmu sebelum amal. Kalau tidak berilmu masalah, nanti piti holo-holoi, kena penyakit piti. Orang Makassar bilang bahaya itu garing piti. Piti kanak-kanai, piti holo-holoi, piti sembarang. Nanti kalau dia ustadz piti bahaya, bisa jadi ustadz sembako. Ibu tahu apa artinya sembako? Sembarang kau bilang. Ya, sembarang kau bilang. Jadi perlu berilmu sebelum beramal. Tahu dulu, sampai disebutkan dalam riwayat, syaitan lebih takut kepada orang berilmu yang tidur daripada orang bodoh yang beribadah. Karena orang yang bodoh beribadah ini boleh jadi salah-salah anunya. Kita kasih contoh kecil. Masih banyak orang sekarang jadi makmum itu tidak sabar dan bisa batal sholatnya. Tidak apa Bu ya, saya sebutkan supaya kita berilmu. Makmum, ibu biasa sholat berjamaah. Makmum itu ya terdiri dari 4 golongan. Ada makmum yang mendahului imam, batal sholatnya kalau sengaja. Ada makmum yang berlambat-lambat dari imam. Dan sekarang sudah mulai banyak. Makmumnya sengaja berlambat-lambat dari imam. Terutama ketika baca Al-Fatihah dan pada sujud terakhir. Banyak-banyak. Iya. Imamnya sudah bangkit. Bahkan saya sering dapat. Kita sudah Allahumma salli ala Muhammad, baru dia bangkit. Bahkan ada orang pernah di samping saya, sudah hampir misalam imam,
baru dia bangkit dari sujud, itu batal sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak berilmu, dia tidak pelajari. Bahkan bersamaan saja dengan imam makruh. Begini nih, ini imam Allah baru ya Allah dia sudah bergerak, maka pasti akan bersamaan. Itu pun hukumnya makruh. Ya, itu bahaya itu. Yang benar adalah mengikuti imam. Yang keempat, nanti selesai betul imamnya baru bergerak. Itu yang betul. Bu, minta maaf tadi. Kalau kita jadi makmum, apanya imam yang diikuti? Gerakannya atau suaranya? Hukum asalnya dua-duanya. Kalau kita berada di belakang, terutama laki-laki, dia lihat gerakan imam, maka gerakannya. Tetapi yang paling benar adalah yang diikuti adalah suaranya. Sekarang, suaranya sepakat. Tapi suaranya yang mana? Kalimat pertama atau kalimat terakhir? Ujungnya, Bu, ujungnya. Tapi masih banyak saudara-saudara kita sholat karena tidak berilmu, kalimat pertamanya mengikuti. Cuma ini. Baru dia bilang Allah, dia sudah bergerak. Itu berbahaya. Dia bisa duluan atau minimal bersamaan, dan hukumnya makruh. Biarkan imam, dia sujud, Allahu Akbar, dia sudah sampai di bawah, baru kita sujud. Iya, biarkan imam selesai di situ, baru kita sujud. Ada tuh makmum dekat rumah saya itu, karena imam kami itu nanti turun di bawah, baru dia bertakbir. Tapi karena dia imam itu, makmum itu dekat orang tua mikirnya, itu kalau sudah sami Allah liman hamidah kita berdiri begini, apa yang dia lakukan? Dia siap-siap. Dia takut terlambat, padahal tidak boleh begitu, makruh hukumnya. Ya seperti ini. Ya, nanti kita cerita yang ini, karena wajibnya berilmu sebelum beramal. Jangan lakukan sesuatu kalau tidak ditahu. Makanya ada kaidah sekarang, segala sesuatunya ada ilmunya, harus ada ilmunya. Nah, kemudian yang terakhir celaan mengajar, adab mengajar dunia. Ini ibu sekalian, sekira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua sebagai balasan kebaikan yang kita lakukan hari ini. Minta maaf 1 menit, saya ingin mengulang ini. Ibu sekalian, hendaklah kita berbahagia dengan perbuatan-perbuatan semacam ini, sebab dikatakan bahwa ketika kita selalu dan suka berkumpul di tempat-tempat yang baik, di majelis-majelis seperti ini, itu artinya secara tidak sengaja, secara tidak langsung kita telah memastikan, menentukan, dan memilih orang-orang yang akan mengurus jenazah kita nanti. Jadi teman-teman yang baik inilah yang kita harapkan nanti akan mengurus jenazah kita. Jadi di mana kita berada, itulah sebenarnya kita telah memilih orang-orang yang akan mengurusi jenazah kita nanti. Maka insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala mematikan dengan cara yang baik, dengan panggilan yang indah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.